Oke, selamat datang dan berjumpa lagi bersama saya Gian Sugiana Sugara dalam program 10 menit Counselor Talks ya, 10 minute Counselor Talks. Dan pada episode kali ini saya akan sharing terkait dengan unfinished business ya. Apa itu unfinished business? Ya, tentu kita semua pernah merasakan ya, unfinished business atau sederhananya adalah urusan yang tidak tuntas. Nah, ini masalahnya adalah jika urusan tidak tuntas ini kita alami gitu dan tidak tuntas di periode itu, maka itu akan berefek pada kehidupan kita di kemudian hari. Nah, contoh misalkan jika seandainya kita pernah ibaratnya menjalin sebuah relasi dengan orang, ada sesuatu yang tidak berjalan baik dalam relasi itu. Nah, ini akan menjadi sebuah istilahnya adalah problem psikologis yang mendatangkan sebuah gangguan di kemudian hari. Nah, istilah di dalam teori Gestalt dikenal dengan namanya adalah unfinished business, urusan yang tidak selesai. Nah, atau juga kita pernah misalkan saat kecil ya, kita pernah ada pada satu kondisi di mana kita merasa tidak terfasilitasi emosi kita. Misalkan Anda pernah ibaratnya suatu ketika berbicara di depan kelas, misalnya saat SD, kemudian saat itu Anda diketawakan oleh teman-teman Anda gitu kan. Nah, dan saat itu Anda merasa terluka, dan saat itu ada bagian diri kita yang merasa sulit untuk mengungkapkan dalam posisi itu. Nah, ini juga bisa di kemudian hari menjadi satu problem karena ada unfinished business. Atau dalam konteks yang lain, unfinished business itu kita ada hubungan dekat dengan anggota keluarga kita, misalkan ya, bisa itu nenek, kakek atau ayah, ibu. Kemudian suatu ketika ada sesuatu kejadian misalkan ya yang membuat itu tidak bisa lagi kita menyampaikan perasaan kita, apakah misalnya karena meninggal atau karena sesuatu yang tidak memungkinkan untuk kita katakan. Nah, ketika kita mengalami peristiwa itu, maka sebetulnya ada emosi yang membuat kita tertahan gitu. Dan ini emosi itu ibaratnya merepresi ke bawah, dan akhirnya dalam situasi yang lain yang mirip dengan kejadian yang pernah kita alami itu, emosi itu keluar tapi dalam bentuk yang lain. Nah, contoh misalkan ketika kita merasa pernah terluka saat presentasi saat kecil gitu kan, saat SD misalnya, itu ada rasa malu gitu kan karena diketawakan oleh teman. Nah, ketika di kemudian hari Anda bertemu dengan peristiwa itu keluar lagi emosi itu. Akhirnya kita merasa malu lagi karena mempersepsikan bahwa situasi itu akan kita alami. Nah, ini menjadi sebuah unfinished business, sama seperti roda yang berputar terus gitu kan. Maka situasi yang mirip itu akan mendatangkan kembali emosi negatif yang kita maknai negatif di masa lalu itu. Nah, peristiwa ini akan membuat kita hidup dalam belenggu yang tidak berkesudahan gitu. Bahasa lainnya adalah kita terbelenggu, terhambat dengan peristiwa masa lalu. Nah, padahal kita hidup di saat ini. Nah, ini yang dimaksud urusan yang tidak selesai di masa lalu akan mengakibatkan masalah di kemudian hari. Nah, ada beberapa hal yang menjadi yang perlu kita lakukan agar kita keluar dari problem urusan tidak selesai ini. Nah, dalam kesempatan yang lain ada sebuah konsep namanya redecision therapy, bahwa kita itu kenapa kita terbelenggu dengan peristiwa masa lalu itu karena kita mengambil keputusan bahwa saya terikat dengan kehidupan masa lalu. Nah, padahal kita bisa untuk mengambil keputusan kembali. Nah, di dalam konsep redecision therapy yang perlu kita lakukan adalah kita kembali lagi mengingat kembali peristiwa kejadian yang terjadi pada diri kita di masa lalu.
Misalkan kalau kita ibaratnya pernah ada sebuah rasa penyesalan terhadap orang lain, maka kita membayangkan di depan kita kita sediakan kursi kosong ya. Kemudian kita bayangkan ada orang itu di depan kita gitu. Dan kemudian kita sampaikan perasaan apa yang kita rasakan, perasaan bersalah kita, perasaan menyesal kita secara langsung dengan membayangkan ada orang itu. Nah, kemudian saat itu kita duduk di kursi itu dan kita ibaratnya umpamakan menjadi orang yang ada di depan kita, merespon itu. Kemudian kita balik lagi ke kursi kita yang asli dan kita sampaikan, mulai saat ini saya mengambil keputusan untuk lepas dari peristiwa masa lalu. Mulai saat ini saya mengambil keputusan untuk terbebas dari belenggu yang membuat saya sulit untuk berkembang dan maju. Nah, inilah dikenal dengan redecision therapy. Jadi redecision therapy sebetulnya melakukan sebuah konsep bagaimana kita memutus pola dari unfinished business ini. Dengan cara apa? Kita memfinishkan peristiwa yang mungkin ada terikat kita dengan peristiwa itu, dengan cara mengatakan bahwa saya melepaskan diri ya, saya mengikhlaskan diri dengan setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan saya ingin hidup saya lebih baik. Nah, ini melakukan unfinished memfinishkan urusan yang tidak selesai. Nah, sederhananya adalah ketika kita mau melakukan memfinishkan urusan yang tidak selesai, maka kita perlu mengambil sikap dari peristiwa hidup yang terjadi di masa lalu yang menurut kita itu berkontribusi terhadap kondisi kita saat ini. Karena yang perlu kita ketahui adalah bahwa sejatinya kita hidup dalam kondisi saat ini, kita hidup dengan orang-orang kita saat ini, dan apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari cara kita untuk menikmati hidup. Nah, oleh karena itu saya kira banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita, dan diantaranya adalah memfinishkan sesuatu yang tidak selesai. Itu adalah sebuah cara bagaimana membuat atau hidup kita menjadi lebih baik. Dan saya kira semuanya adalah orang-orang yang bisa mengambil cara lebih baik lagi, dan mulai saat ini dan sekarang saya kira selayaknya kita untuk bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri, sama seperti yang dijelaskan oleh Chris Perls dalam teori Gestalt, bahwa kita menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita selesaikan urusan tidak selesai, dan kita ikhlaskan peristiwa-peristiwa menyakitkan yang terjadi di masa lalu sebagai bagian dari episode kehidupan membuat kita lebih kuat dan lebih sadar dengan kehidupan kita saat ini. Terima kasih. Saya Gian Sugiana Sugara dari Biro Konseling Hidup Potensial. Terima kasih.